Untuk komik yang selanjutnya ini ada siapa ini? Dia ini masih mahasiswa juga. Oh, dia mahasiswa dan dia ini kalau aku nggak salah follower paling banyak Di mana? di Instagram. Weh. Iya, follower paling banyak di Instagram di keluarga dia. Dia bisa dibilang selebgram. Selebgram. Oh, ini yang selebgram itu. Betul, selebgram dengan follower Instagramnya udah mencapai 50k belum nyampe. Udah mencapai 50k belum nyampe. Berarti baru 1k. Oh, satu. Langsung saja kita panggilkan Juju Onyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang ya, saya tuh selalu senang bisa tampil di Kompas TV ya. Tepuk tangan dong boleh. Dan saya kalau misalnya stand up itu saya selalu melihatin penonton-penonton yang datang. Kayak Mbak ini, Mbak, saya kayaknya di punggung Mbak tuh ada yang beda. Karena saya baru kali ini ngeliat bidadari nggak ada sayap. Mas, kayaknya di pantat Mas ada yang beda. Baru kali ini saya lihat nggak ada buntut. Tapi ini penontonnya rame ya yang datang, bener-bener rame. Walaupun rame, tapi kita yang duduk ini semuanya teratur. Yang cowok duduk sama cowok, yang cewek duduk sama cewek. Nah ini duduk teratur, cuman mukanya nggak teratur. Dan saya tuh ya, benar saya kalau misalnya stand up itu selalu melihat penonton. Karena menurut saya penonton yang datang nonton stand up itu selalu auranya aura yang positif. Kayak datang ke acara ini aura-aura yang positif. Karena sesuai acara kita, acara yang menghibur untuk kita semua. Wih. Jilat, biasa menjilat dulu. Bener, kayak Mbak ini, serius Mbak ini. Kalau kita lihat ya, mukanya tuh seger banget. Senyumnya itu, amis. Tapi kalau ngeliat senyumnya tuh emang bener. Saya kalau ngeliat Mbak itu kayak ngeliat sayur yang dicuci pakai air zam-zam, seger. Nah kalau ngeliat Mas ini, aduh, senyumnya nih kayak ngajak berantem. Kalau ngeliat Mas ini auranya tuh aura redup, kayak lampu Taman Polda, redup. Iya kita nih heran ya, pas penampilan pertama tadi itu semua pada ketawa, cuman Mas ini yang nggak ketawa. Dia ini aneh. Orang ketawa dia mikir besoknya tuh ya Allah, kalau bisa keluarga makan apa? Sedih ya. Tapi gara-gara stand up saya tuh bisa belajar yang namanya ilmu psikologi. Jadi saya tuh bisa mengetahui cewek yang cocok untuk cowok berdasarkan muka. Kayak tipe-tipe Mbak ini senyumnya manis, ya amis dikit. Ini cocoknya tipe-tipe pacarable. Weh, pacarable. Nah kalau Mbak yang berjilbab yang sebelahnya itu, ini muka-mukanya tuh muka-muka dewasa. Kayak buah yang sudah matang gitu ya. Tinggal petik. Ini cocoknya ini adalah istriable. Nah di antara dua tipe itu ada satu tipe yang benar-benar saya suka. Di antara tipe yang pacarable dan istriable, saya suka sama tipe yang cewek yang mempunyai sifat keibu-ibuan. Itu adalah tipe able. Yang cowok pada ketawa ya, senang ya. Dan ngomongin pacar ya, saya tuh ingat sama di sini ada yang bawa pacar, pasti bawa pacar, ada ya. Yang bawa pacar boleh tepuk tangan dong. Oh berarti jomblo semua ya. Wajar kalian jomblo, karena jomblo itu apalagi yang cowok, jomblo itu karena satu hal, karena mereka tuh mempunyai pikiran negatif, pikiran-pikiran mesum. Serius. Tanya saja temennya ini. Kenapa bisa mesum? Karena cowok yang jomblo itu memandang cewek itu bukan dari hati, tapi dari body. Kayak saya dong, mandang dari hati dan juga baju. Ini ngeres ini, otaknya ngeres ini. Baju mas, baju. Tapi kalau ngomongin pacaran tuh ya, ada momen yang benar-benar bikin saya tuh merasakan, aduh ini indah banget. Yaitu saat ketika kamu cowok itu harus ditanya oleh cewek kamu, yaitu nama panggilan sayang kita apa? Wah, itu adalah momen benar-benar bikin kita tuh, yang cowok tuh gemeteran itu ya.
momen nyari nama panggilan itu agak susah. Tapi kalau dipikir-pikir, kita kalau ngasih nama panggilan itu simple. Dari hal jelek pun bisa jadi nama panggilan sayang. Misal pacar kamu badannya gemuk, gemuk, punya kumis, brewokan, pipinya tembem, pasti panggilannya adalah embem. Sayang embem, iya, sayang embem. Kalau ke pasar itu ditawar, embem berapa sekilo? Sayang embem gitu ya. Ada lagi nama, kalau misalnya ini terus terang, saya waktu SMP, saya pacaran. Habis main bola, itu kan keringetan ya, bau banget. Tapi pacar saya malah itu menjadikan nama panggilan sayang kami berdua. Nama panggilan sayang kita itu aja, apa? Bucu. Bucu. Pas pacaran sih enak, bucu, sayang bucu, sayang bucu. Pas putus, nggak enak. Bucu ciku. Bucu ciku. Tapi ada yang paling awkward banget ya, paling aneh itu waktu SMA. Saya punya teman itu pacaran panggilan sayangnya tuh panggilan pakai nama hewan. Aneh banget. Yang cowok manggil cewek itu, yang cewek manggil cowok itu. Ini menurut saya ini bukan nama panggilan sayang. Ini saling-saling hina ya. Tapi ternyata emang itu panggilan sayang. Dan sekarang mereka true story, mereka jadian sampai nikah. Dan saya tuh mikir, ya Allah, ini kalau nikah terus punya anak gimana manggil anaknya ya? Kalau orang tuh manggil anak tuh nak balik lah sore. Kalau mereka Blacky, nama saya Juju, terima kasih.